Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat datang beribadah yang hadir di gereja ini maupun saudara-saudaraku yang menghadiri secara live streaming. Sebelum kita mulai ibadah kita di sore hari ini, mari kita menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita dan kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai ayat 3. Abadi
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkan untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu reminiscere, yaitu dari tita keempat dengan maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hak Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat 15 sampai ayat 16. Kita membacanya secara bergantian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tiada bercela.
Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 25 Februari 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu adalah Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Partogi Mai Parsaulian Sinaga, putra dari Bapak Mula Sinaga MM dan Ibu Delpi Marbun, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Penas, dengan tunangannya Lydia Lestari Boru Siringoringo, putri dari Bapak Pendeta Robert Siringoringo STH dan Ibu Normawati Boru Tapubolon, anggota jemaat HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah Sabtu 2 Maret 2024 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 8. Yang ketiga, kebaktian sektor. Kamis 29 Februari 2024, kita akan melakukan kebaktian sektor di sektor Kalibata. Tuan rumah kebaktian sektor keluarga Nyonya Situasiani Par Boru Purba, Jalan Kaca Jendela nomor 11, masuk jam 19.30 WIB. Warta baca ini sekaligus koreksi yang diwarta cetak. 4. Acara puncak Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Sabtu dan Minggu tanggal 9 sampai tanggal 10 Maret 2024 adalah Pesta Puncak Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Sabtu 9 Maret 2024, Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo secara khusus untuk jemaat HKBP Sutoyo, ibadah pembukaan dimulai jam 9.30. Minggu 10 Maret 2024, Pesta Puncak Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, ibadah hanya sekali, masuk jam 8 WIB, dipimpin oleh Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal HKBP. Libur sekolah minggu dan pra-remaja. Sehubungan dengan pelaksanaan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada Minggu 10 Maret 2024, ibadah minggu, sekolah minggu, dan pra-remaja HKBP Sutoyo libur. Harap maklum. Keenam, sumbangan untuk Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 25 Februari 2024, di setiap ibadah setelah selesai ibadah khotbah, kita akan menyampaikan sumbangan ke depan altar melalui amplop untuk Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Marilah kita secara ikhlas sumbangan tersebut dengan sukacita. Untuk mendukung dana Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, diharapkan seluruh jemaat memberikan tok-tok ripe 200.000 per kakak plus sumbangan sukarela dan dapat diserahkan melalui situa sektor. Yang ketujuh, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Dalam rangka memeriahkan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, Panitia Jubileum menyelenggarakan perlombaan dan pertandingan. Yang pertama, Lomba Vokal Solo antar sektor. Kategori yang diperlombakan, yang pertama, kategori anak usia SD 6-13 tahun. Kedua, kategori remaja atau naposo
Dan ketiga, kategori AMA INA untuk peserta lomba vokal solo. Setiap sektor mengirimkan perwakilannya maksimal 2 peserta tiap kategori. Masing-masing peserta membawakan 1 lagu pilihan terikat yang ditentukan oleh panitia. Berikut list lagu pilihan. Yang pertama, Tujolom O Tuhan, buku Ende nomor 723. Yang kedua, Nang Purpe Habahabai, buku Ende 740. Yang ketiga, Odebata Tunglongang Dorohaku, buku Ende nomor 569. Yang keempat, Dungsonang Rohaku, buku Ende 213. 5. Tudebata Do Pakirimoki, buku Ende 769. Dan 6. Allah Sanggup. 7. Mujizat Itu Nyata. 8. Allah Peduli. 9. Pertolonganmu. Dan yang ke-10, hidup ini adalah kesempatan. Masing-masing peserta menyiapkan iringan musik yang dibawakan baik secara live maupun menggunakan -1 pada hari perlombaan. Panitia hanya menyediakan keyboard sebagai alat musik pengiring. Batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 9 WIB. Hadiah juara pertama juara pertama 1 juta, juara kedua 750.000, juara ketiga 500.000. Narahubung Sabar Sitio, nomor HP terlampir. 2. Lomba vokal grup antar sektor. Untuk lomba vokal grup, setiap sektor mengirimkan perwakilannya maksimal 2 grup. Masing-masing grup membawakan lagu rohani bebas. Durasi maksimal 10 menit. Dalam satu grup terdiri dari 5 sampai 10 orang, termasuk pemusik. Peserta tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 9 WIB. Hadiah juara 1 2 juta rupiah, juara kedua 1,5 juta rupiah, juara ketiga 1 juta rupiah. Narahubung Sabar Sitio, nomor HP terlampir. Lomba fashion show INA antar sektor. Untuk lomba fashion show dengan bahan dasar ulos, setiap sektor dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta jenis ulos bebas. Kriteria penilaian yang pertama, keotentikan bahan ulos yang digunakan. 2. Keserasian tema yang diusung. 3. Keserasian busana dan make up sesuai usia. 4. Inovasi dan kreativitas. 5. Ekspresi. Dan 6. Keluasan. Batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Hadiah juara pertama 1 juta, juara kedua 750.000 rupiah, juara ketiga 500.000 rupiah. Narahubung Nyonya Pendeta Estogatorop Bursiregar, HP terlampir. Lomba PBB kreasi antar sektor. Untuk lomba PBB kreasi, setiap sektor mengirimkan 1 tim. Tim terdiri 8 sampai 10 orang. Gerakan disesuaikan dengan luas lapangan basket. Durasi penampilan maksimum 7 menit. Penilaian dilakukan berdasarkan gerak, kekompakan, dan kerapian. Batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Hadiah juara pertama 2 juta rupiah, juara kedua 1,5 juta rupiah, juara ketiga 1 juta rupiah. Narahubung Nyonya Situa El Munte Buru Pangaribuan, nomor HP terlampir. Lomba memasak antar sektor. Untuk lomba memasak, setiap peserta mewakili sektor masing-masing. 1 tim terdiri dari atas 3 orang. Bahan dan peralatan disediakan oleh peserta dan dimasak di tempat perlombaan. Jenis masakan mie gomak, bahan mie telah direbus dari rumah. Budget bahan maksimal 100.000, membawakan daftar bahan saat perlombaan.
Batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Hadiah juara pertama 2 juta rupiah, juara kedua 1,5 juta rupiah, juara ketiga 1 juta rupiah. Narah hubung Nyonya Situape Sitanggang Boru Manalu, nomor HP terlampir. Agar acara jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo dapat berjalan dengan meriah, dimohon agar semua sektor ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta, 25 Januari 2024, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, tanda tangan Casi HBH Sitorus, Koordinator Seksi Lomba. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan hati yang tulus, dan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 489 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Apa kabar jemaat Tuhan? Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Jadi kebetulan dalam pelayanan kami sering bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Kalau kami menyapa anak-anak sekolah minggu, kami tanyakan, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Mereka dengan semangat mengatakan, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali-sekali kita bisa juga belajar dari sekolah minggu ya. Kalau saya tanyakan, apa kabar jemaat Tuhan? Kita bisa semua mengatakan, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Kita penuh sukacita pada saat ini beribadah bersama di HKBP Sutoyo yang luar biasa indah ini. Kami sendiri pendeta Deonal Sinaga, Inang Borsitorus yang datang dari kantor pusat HKBP. Kebetulan kemarin ada acara di Sopo Marpikir, yaitu serah terima Sopo Marpikir dari pengurus yayasan kepada pendiri, yaitu pimpinan HKBP. Jadi kelima pimpinan HKBP, Opue Porus, Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Diakonia, Kepala Departemen Marturia, dan kami sendiri Kepala Departemen Koinonia, datang dalam acara yang sangat penting di Sopo Marpikir kemarin. Dan saat ini saya sungguh bersukacita bersama-sama dengan Inang Borsitorus bisa beribadah bersama dengan jemaat Tuhan atau simpatisan atau pengunjung HKBP Sutoyo ini yang hadir di gedung gereja yang sangat indah ini atau yang mengikutinya melalui live streaming atau media-media yang lain. Terima kasih kepada Amang Inang Parhalado yang memberikan kesempatan kepada kami bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Secara khusus saya sungguh bersuka cita dengan rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Amang Pendeta Andreo Raja Guguk, Amang Pendeta Esron Ambarita, Amang Pendeta Rich Julartri Simamora, Inang Pendeta Sri Dewi Panjaitan. Sungguh merupakan kebahagiaan bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan. Secara khusus dengan Uluan Ni Huria, Bapak Pendeta Resort kita, Bapak Pendeta S. Togatorop dan Inang yang saya sudah kenal sejak lama sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menunjukkan keteladanan dan inspirasi kepada kami hamba-hamba Tuhan yang lebih muda. Terlebih umat Tuhan yang berkumpul hari ini, kami sungguh berbahagia. Kami sampaikan salam dari semua pimpinan HKBP dan kami secara khusus bersama dengan Inang Borsitorus menyampaikan salam kepada kita sekali lagi. Horas marita salukna. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Saya secara pribadi sungguh bersukacita bertemu dengan saudara-saudara sekalian, bertemu dengan anak-anak Tuhan, orang-orang beriman yang tua dan muda. Dan saat ini saya perhatikan mayoritas dari generasi muda, remaja, pemuda gereja, orang-orang yang beriman yang melangkah bersama dengan Yesus menuju masa depan yang indah, menuju masa depan yang penuh harapan, menuju masa depan yang penuh jaminan penyertaan Tuhan. Anna Eleanor Roosevelt, istri dari Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, mengatakan, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan itu adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan impiannya. Berani bermimpi. Dare to dream and big dreams. Berani bermimpi dan memimpikan impian yang besar. Masa depan ada di tangan mereka. Masa depan yang indah ada di tangan mereka. Itulah orang beriman. Dan bagi orang-orang beriman, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Itulah yang menjadi topik, tema ibadah kita di seluruh HKBP. Pada minggu reminiscere pada hari ini, ketika kita menyatakan, ingatlah ya Tuhan akan kasih karuniamu. Saya ingat ma'ali Tuhan akka asini roham. Ketika kita mengatakan, ingatlah ya Tuhan akan kasih karuniamu, kita juga mengingatkan diri kita bahwa hidup kita penuh dengan kasih karunia Allah. Karena itu topik pada hari ini adalah
pernyataan yang sangat fundamental dan mendasar dalam bangunan pemikiran teologi kekristenan, khususnya sejak abad yang ke-16, masa reformasi gereja. Masa reformasi gereja, di mana satu pengajaran yang sangat fundamental telah menantang gereja untuk berjalan di arah yang baru, yaitu di arah yang kembali pada kebenaran firman Tuhan. Justification by faith alone. Pembenaran hanya oleh iman saja. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dibenarkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan, bukan oleh ketaatan pada Taurat, bahkan bukan oleh kesalehan seseorang, tetapi karena iman. Karena itu iman adalah kebenaran. Iman membenarkan. Iman adalah kebenaran, maka Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Apa yang menjadi dasar pernyataan ini? Yang menjadi dasar pernyataan ini adalah apa yang telah terjadi dalam Perjanjian Lama. Dan secara khusus kalau kita perhatikan tadi dalam epistel yang kita baca dari kitab Kejadian 17. Sebenarnya juga dari kitab Kejadian 12, yaitu pemanggilan Allah kepada Abram. Abram, keluarlah dari Ur Kasdim, dari rumah bapamu, dari tempat tinggalmu, dari tempat di mana engkau dibesarkan, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan itu? Tidak tahu. Abram tidak tahu. Keluarganya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan lagi Tuhan katakan, Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi bapa orang-orang percaya. Engkau akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Apakah ada dasar? Apakah ada alasan bagi Abraham untuk percaya? Tidak. Tidak ada alasan. Tidak ada dasar dari segi logika pemikiran manusia, dari segi sudut pandang manusia pada umumnya. Itu adalah sesuatu yang impossible. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi ingat, mari kita ingat, bagi orang beriman, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya akan janji Allah. Karena pernyataan Allah yang mengatakan, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Demikian banyaknya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tidak ada yang tahu. Bayangkan, waktu itu Abraham sudah hampir berusia 100 tahun. Berusia 100 tahun dan istrinya Sarah sudah tertutup rahimnya. Sudah mandul.
Dari segi medis tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Tetapi sekali lagi bagi orang yang beriman, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil selama saudara percaya akan firman Tuhan, selama saudara percaya akan janji Tuhan. Sepanjang kita masih bisa bernafas, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan imanmu. Karena yakinlah, Tuhan ingat akan kasih karunia-Nya. Reminiscere. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah pengajaran yang sangat mendasar, dibenarkan oleh iman, hanya oleh iman, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, yang menjadi pilar gerakan reformasi. Kita ingat bahwa pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Bapak Reformator Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Itulah yang menjadi awal mula gerakan reformasi gereja. Tetapi kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi dasar pada waktu itu dia melakukan gerakan reformasi itu. Sebagai seorang teolog yang brilian, sebagai seorang dosen teologi yang sangat cerdas, Martin Luther mendalami firman Tuhan, khususnya kitab-kitab Roma, Galatia, Ibrani, dan juga Mazmur. Dan dia di sana menemukan mutiara paling berharga dalam Alkitab, yaitu kebenaran. Dan kebenaran inilah yang membebaskan. Kebenaran inilah yang menyelamatkan. Supaya kita ketahui bagaimana konteks gereja pada zaman itu, pada abad yang ke-16. Konteks gereja pada abad yang ke-16 adalah gereja sedang berada dalam zaman kegelapan. Orang tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang Kristen di Jerman, di Eropa, tidak tahu membaca firman Tuhan. Karena masih dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Belum ada dalam bahasa Jerman. Karena itu, karena tidak membaca firman Tuhan, banyak dari antara mereka yang disesatkan dengan rupa-rupa pengajaran yang mengatakan bahwa supaya kamu beroleh keselamatan, supaya kamu dosamu dihapuskan, kamu harus banyak berbuat baik. Kamu harus hidup saleh. Kamu harus taat kepada firman Tuhan. Dan banyak-banyak memberikan persembahan. Rasa-rasanya indah. Nampaknya baik. Dan puncaknya adalah dengan dikeluarkannya dan disebarluaskannya apa yang dikatakan dengan surat penghapusan dosa atau surat indulgensia. Jadi satu lembar surat indulgensia bisa dibeli dengan harga sekian Deutschmark atau rupiah.
supaya dosamu dihapuskan, supaya dosa nenek moyangmu dihapuskan, supaya dosa keluargamu yang sudah meninggal dihapuskan, sehingga rohnya melompat dari tempat pembakaran penderitaan ke tempat yang penuh ketenangan. Dan jika kamu membeli surat indulgensia, dosa-dosamu akan dihapuskan dan kamu akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Martin Luther membaca kitab Roma dan mengatakan ini adalah kesesatan. We cannot longer go like this. Kita tidak bisa teruskan ini. Ini harus dilawan, ini harus dihentikan, dan kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Sola Scriptura. Dibaca ulang Alkitab itu dan ditemukanlah bahwa kita dibenarkan bukan oleh perbuatan, bukan oleh kekudusan, bukan oleh kebaikan, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena jika kita mengandalkan perbuatan dan kesalehan kita, itu berarti penghinaan pada karya Kristus. Tidak ada yang bisa menggantikan darah Kristus yang tercurah di Golgota. Tidak ada yang bisa menggantikan kematian Yesus Kristus demi saudara dan saya. Kita tidak layak. Kita tidak pantas. Tak seorang pun yang layak. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tak seorang pun yang mampu keluar dari penjara keberdosaannya dan lepas dari hukuman kematian yang kekal itu. Tak seorang pun. Karena itu setiap orang yang percaya, sebagaimana dilakukan oleh Martin Luther, dia harus merebahkan dirinya dengan kerendahan hati di hadapan Allah, mengatakan, God, I am a sinner. Tuhan, aku adalah orang berdosa, tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi saya percaya akan kasih karunia-Mu. Saya percaya akan kebaikan-Mu. Saya percaya akan janji-Mu. Kepercayaan seperti inilah yang dipandang oleh Tuhan sebagai kebenaran. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. At once I lost, but now I'm found. I was blind, and now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Inilah pernyataan orang beriman. Inilah pernyataan John Newton yang percaya akan anugerah Tuhan. Inilah pernyataan Deonar Sinaga yang percaya akan anugerah Tuhan. Dan inilah pernyataan setiap orang yang hadir di tempat ini atau yang mengikuti ibadah ini yang percaya akan anugerah Tuhan. Amin. Seperti itulah sikap orang-orang yang rendah hati. Dan hal itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dan kebenaran selalu membebaskan. Dan kebenaran itu
yang menyelamatkan. Karena itu kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Kitalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita beruntung bukan karena perbuatan kita. Kita beruntung bukan karena kesalehan kita. Kita beruntung bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita beruntung karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kita terima hanya oleh iman. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Tetapi sebagai orang yang beriman, ada konsekuensi logisnya. Itu mengalir secara otomatis. Sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, akan mengalir secara otomatis perbuatan-perbuatan baik, cinta kasih yang tulus, perbuatan-perbuatan yang baik, cinta kasih yang tulus kepada sesama kita. Kita akan memandang orang-orang yang di dekat kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, imago Dei. Orang-orang yang mulia, yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berada di tengah-tengah keluarga kita sebagai imago Dei. Itulah sikap, itulah attitude orang beriman. Karena itu kita berbuat baik bukan supaya, tetapi karena. Sekali lagi, kita berbuat baik dan mengasihi bukan supaya, tetapi karena. Sekali lagi, kita berbuat baik, mengasihi dan melayani bukan supaya, tetapi karena. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dipandang oleh Tuhan benar di hadapannya, dibenarkan oleh kasih karunia Allah, dibenarkan oleh iman. Dulu di abad yang ke-16, pernyataan ini sangat radikal, dan karena itu gereja Roma Katolik melakukan tindakan yang radikal juga kepada Martin Luther dan pengikut-pengikutnya. Bahkan mereka memaksa dan mengancam jika Martin Luther tidak menarik pernyataannya itu, dia akan dihukum, dia akan diekskomunikasi, dia akan dikucilkan dari gereja sebagai seorang pendeta, sebagai seorang teolog. Dia tidak akan diizinkan mengajar teologi. Dia dianggap penyesat. Dengan pengajaran ini Martin Luther dianggap penyesat. Dan dalam suatu konvensi, pertemuan dengan para pemimpin gereja Roma dan pemerintah di Jerman, mereka meminta pertanggungjawabannya. Setelah bergumul, setelah berdoa, setelah berpuasa, setelah mencucurkan air mata, keringat, dengan segenap hatinya, dia mengatakan, "Here I stand, I can do no other." Di sini saya berdiri, saya tidak bisa melakukan yang lain. Pernyataan pembenaran oleh iman, justification by faith, adalah pernyataan yang solid, yang sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena itu saya tidak bisa menariknya dan saya tidak berhak untuk mengubahnya. Kesadaran saya mengatakan ini adalah
kebenaran firman Tuhan. Dan sejak saat itu hidupnya terancam, karirnya, pelayanannya terancam, dan dia diekskomunikasi, disingkirkan selama puluhan tahun, bahkan selama ratusan tahun, hingga pada tahun 2016 yang lalu. 2016 yang lalu, 1 tahun sebelum jubileum 500 tahun gerakan reformasi Martin Luther, pemimpin gereja Roma Katolik, yaitu Paus Francis yang sekarang, pribadi yang luar biasa, mengakui kebenaran yang dikatakan oleh Martin Luther dan mengakui doctrine of justification by faith, pembenaran oleh iman. Dan dia mengatakan, today Lutherans and Catholics, Protestants, all of us agree on the doctrine of justification. Sekarang baik Lutheran, Katolik, Protestan, kita semua sepakat akan doktrin pembenaran. Dan pembenaran yang dimaksudkan adalah bahwa kita beroleh penghapusan dosa, beroleh keselamatan, dan beroleh hidup yang kekal oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Sola fide. Peganglah itu, saudaraku, umat Tuhan, putra mahkota dan putri mahkota, semua saudaraku yang telah dipilih dan dibeli oleh Allah dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan pengorbanan Yesus Kristus. Peganglah iman itu dan melangkahlah dengan pasti. Apapun yang terjadi di depan, yakinlah, everything will be fine. Terutama kepada generasi muda, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, dalam belajar di sekolah, atau dalam studi di kuliah, dalam bekerja, melangkahlah dengan iman, karena imanmu akan menguatkanmu. Karena imanmu akan membebaskanmu. Karena imanmu akan menyelamatkanmu. Ingat, the future belongs to those who have faith. Masa depan adalah milik orang-orang yang memiliki iman. Lihatlah Abraham itu. Apakah menjadi kenyataan bahwa dia menjadi bapa banyak bangsa? Apakah benar bahwa keturunannya adalah seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut? Benar? Apakah itu menjadi kenyataan? Menjadi kenyataan, termasuk saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Miliaran orang di seluruh dunia keturunan Abraham, tidak terhitung banyaknya dari generasi ke generasi. Karena itu, jika saudara melangkah dengan iman, maka masa depan ada di tanganmu. Yakinnya? Yakin? 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 Saya juga yakin. Dan saya melihat termasuk masa depan yang indah dalam hidup kita semua. Saya yakin melihat masa depan gereja kita. Karena begitu banyak orang-orang beriman yang melangkah. Kebetulan kami memiliki banyak pengalaman di Eropa. Melayani. Dan dalam gerakan-gerakan oikumene. Kalau mereka melihat sebanyak ini pemuda gereja, generasi muda berkumpul di satu gereja, mereka akan katakan, wow, amazing,
Luar biasa. Luar biasa Indonesia. Amin. Luar biasa HKBP. Amin. Alana jujur kadongan. Karena poso disan. Ngatung masay gudang naso apala makarikot to bena songonon permingguan. Bisa dalam ibadah gereja sebesar ini hanya 5 orang pemuda yang hadir, 10 orang orang tua, beberapa anak sekolah minggu. Ini kita semuanya ini di lantai bawah, lantai atas. Berapa orang ini? Bisa sampai 500 orang ya? Bahkan lebih ya? Apalagi yang mengikuti acara live streaming. Luar biasa. Ini sangat menggembirakan. Dan saya selalu beritakan ini sebagai kekuatan. Kekuatan gereja kita bukan karena kita punya banyak uang. Bukan karena kita memiliki banyak harta. Tetapi karena kita memiliki banyak umat. Secara khusus generasi muda. Orang-orang beriman. Amin. Itulah kekuatan kita. Melangkah dengan iman. Maka masa depan ada di tanganmu. Masa depan di dunia ini. Tetapi yang paling utama masa depan di surga. Hidup yang kekal. Yakin semua masuk surga? Ya. Yakin semua masuk surga? Yakin, saya juga tidak ada ragu sedikit pun bahwa kita semua akan masuk surga. Amin. Tapi minta tolong jangan cepat-cepat pergi ke sana. Saudara masih dibutuhkan di dunia ini. Kita masih dibutuhkan di dunia ini. Dan sepanjang kita berada di dunia ini, pakailah waktu sebaik-baiknya untuk menjadi berkat, untuk bersinar, dan untuk menumbuhkan dan menguatkan iman orang lain. Melalui hidupmu, melalui senyumanmu, melalui kesaksian hidupmu, orang lain akan percaya. Saudara adalah saksi Kristus. Saudara adalah saksi Kristus. Berangkatlah. Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Semua kami yang berada di rumah-Mu ini dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming atau media elektronik lainnya, sungguh terberkati oleh firman-Mu, oleh kebenaran firman-Mu yang menyatakan iman diperhitungkan sebagai kebenaran, dan kebenaran itu menyelamatkan. Kebenaran itu membebaskan, kebenaran itu menguatkan. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami untuk melangkah dengan iman. Berkati semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, studi mereka yang di sekolah, perkuliahan, atau yang bekerja. Berkati semua ya Tuhan. Berkati yang sakit, sembuhkan mereka. Berkati yang lemah, kuatkan mereka. Berkati yang kehilangan pengharapan, berikan kepada pengharapan yang lahir dari iman. Terima kasih ya Tuhan untuk Parhalado, penatua yang Tuhan pakai melayani secara luar biasa di tempat ini. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Amang Pendeta S. Togatorop beserta dengan Inang yang Tuhan pakai melayani dan memimpin pelayanan di jemaat-Mu ini dan di resort ini, sehingga semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin bersinar. Dan secara khusus dalam persiapan untuk menyambut jubileum gereja-Mu ini, kiranya semua elemen di gereja-Mu ini Tuhan pakai
untuk menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Amin.
pintu surga dibukakan, selesai sudah dengan malam. Aku dengarlah suara katakan, hamba yang setiawan mari masuklah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, yang ada di gedung gereja ini dan yang mengikuti acara kita secara live streaming, kami semua yang melayani bersama-sama dengan Amang Pendeta Resort juga di sini, semua perhalado menyampaikan selamat Minggu malam bagi kita semua. Horas,
Tuhan.